Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Satria Salahuddin, NIM 3413111032. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengerjaan soal UTS IKB. 1. Dalam sebuah industri, fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 GPa. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 GPa, pengujian yang sama dilakukan. Akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang ditetapkan pada batang aluminium. Hitunglah A. Hitung tegangan dan regangan yang terjadi pada batang aluminium. B. Hitung panjang perpanjangan yang akan terjadi pada batang baja saat diberikan gaya yang sebesar 40 kN. C. Jelaskan bagaimana modulus elastisitas mempengaruhi deformasi material dalam konteks fabrikasi dan aplikasi nyata untuk pemilihan bahan dan desain struktur. Diketahui, panjang batang aluminium dan baja L sama dengan 1,5 meter sama dengan 1500 mm. Diameter batang aluminium dan baja atau D sama dengan 4 cm sama dengan 40 mm. Gaya tarik atau F sama dengan 40 kN sama dengan 40.000 Newton. Perpanj- Perpanjangan batang aluminium atau delta L sama dengan 2 mm. Modulus elastisitas aluminium atau EA1 sama dengan 70 GPa sama dengan 70 kali 10 akar 3. Modulus elastisitas baja atau E baja sama dengan 200 GPa sama dengan 200 kali 10 akar 3. Penyelesaian A. Hitung tegangan dan regangan pada batang aluminium. 1. Tegangan, di mana A adalah luas penampang. A sama dengan pi D pangkat 2 per 4 sama dengan pi per 40 mm pangkat 2 per 4 sama dengan 1256 kali 64 mm pangkat 2. Maka maka sigma sama dengan 40.000 Newton atau 1256,64 mm pangkat 2 sama dengan 31,83 MPa. Dua regangan. Epsilon sama dengan delta L per L sama dengan 2 mm per 1500 mm sama dengan 0,00133. B. Hitung panjang perpanjangan pada batang baja. Rumusnya adalah delta L sama dengan F kali L per A kali E. Dengan memasukkan nilai-nilai F sama dengan 40.000 Newton, L sama dengan 1500 mm, A sama dengan 1256,64 mm persegi. E sama dengan 200.000 MPa untuk baja. Delta L baja sama dengan 40.000 kali 1.500 per 1256,64 kali 200.000 sama dengan 0,238 mm. Jadi perpanjangan yang terjadi pada batang baja adalah sekitar 0,23 mm. C. Pengaruh modulus elastisitas terhadap deformasi material. Modulus elastisitas atau EEE adalah parameter yang menunjukkan kekuatan material terhadap deformasi elastisitas saat gaya diberikan. Semakin tinggi nilai modulus elastisitas, semakin kaku material tersebut. Dan semakin kecil perpanjangan atau deformasi yang terjadi untuk gaya yang sama. Contoh aplikasi dalam desain struktur. Bangunan tinggi, baja dengan modulus elastisitas tinggi sering dipilih untuk struktur bangunan karena lebih tahan terhadap deformasi di bawah beban berat dan tekanan angin. 2. Jembatan. Baja digunakan dalam kabel dan rangka utama jembatan karena mampu menahan gaya tarik dan mempertahankan bentuknya. 3. Komponen pesawat dan mobil. Bahan yang lebih ringan seperti aluminium digunakan untuk mengurangi berat, namun modulus elastisititasnya harus dipertimbangkan agar cukup kuat untuk beban yang diterima tanpa deformasi yang berlebihan. Modulus elastisitas adalah faktor penting dalam pemilihan bahan untuk memastikan struktur memiliki kekuatan yang memadai serta daya tahan yang baik terhadap gaya eksternal. 2. Jelaskan hingga orang awam paham tentang diagram tegangan, regangan, dan aplikasinya. Dalam desain atau disertai gambar akan lebih baik. Jawabannya, diagram tegangan regangan adalah grafik yang menunjukkan bagaimana suatu material berperilaku saat diberi gaya atau beban. Grafik ini membantu kita memahami kapan suatu bahan akan mengalami perubahan, bentuk atau deformasi, atau bahkan patah di sumbu vertikal terdapat tegangan atau stres, yaitu gaya yang ditetapkan persatuan luas. Sedangkan di sumbu horizontal terdapat regangan atau strain, yaitu seberapa besar perubahan bentuk atau perpanjangan yang terjadi relatif terhadap panjang awal. Berikut adalah tahapan penting dalam diagram tegangan regangan. 1. Zona elastis.
Pada tahap awal, material berada di zona elastis. Jika gaya dilepaskan di sini, material akan kembali ke bentuk semula. Mirip dengan saat kita menarik dan melepas karet gelang. 2. Batas elastis. Ini adalah titik batas antara zona elastis dan plastik. Di sini material mulai mengalami deformasi permanen jika gaya ditinggalkan lebih jauh. Zona 3. Zona plastik. Di zona ini material mengalami deformasi permanen dan tidak bisa kembali ke bentuk awal. Meskipun gaya dilepaskan material mulai mulur dan tidak elastis lagi. 4. Titik patah. Jika gaya terus ditingkatkan, akhirnya material akan mencapai titik patah dan rusak. Aplikasi dalam desain. Diagram tegangan-regangan sangat berguna untuk insinyur dan desainer dalam memilih material yang tepat untuk struktur tertentu, seperti jembatan, gedung, atau pesawat. Misalnya, jika material akan menerima gaya besar namun harus kembali ke bentuk awal, maka mereka memilih material dengan zona elastis yang panjang. Untuk material yang hanya mengalami sedikit deformasi, bahkan di bawah beban besar, material dengan batas elastis tinggi seperti baja akan lebih dipilih. 3. Sebuah pipa stainless steel sepanjang 50 mm difungsikan sebagai penghubung untuk solenoid elektromagnet atau elektromagnet solenoid yang digunakan untuk menarik beban maksimal sebesar 1 ton atau 1000 kg. Untuk memastikan keamanan operasional, beberapa diameter minimum pipa tersebut standar. Jika standar safety factor di perusahaan sebesar 4, material pipa adalah stainless steel dengan yield strength sebesar 250 MPa. Jawaban, menentukan diameter minimum pipa stainless steel. Diketahui 1. Panjang pipa sama dengan 50 mm atau tidak terlalu berpengaruh pada perhitungan diameter minimum. 2. Beban maksimum sama dengan 1 ton sama dengan 1000 kg sama dengan 1000 kali 9,81 Newton sama dengan 9810 Newton. 3. Safety factor sama dengan 4. 4. Yield strength stainless steel sama dengan 250 MPa. Penyelesaian. 1. Tentukan gaya aman dengan safety factor atau SF. Gaya aman F aman dapat dihitung sebagai berikut. F aman sama dengan F beban per safety factor sama dengan 9.810 Newton per 4 sama dengan 2.452,5 Newton. 2. Hitung diameter minimum untuk menghindari kegagalan material. Tegangan maksimum pada pipa harus kurang dari atau sama dengan yield strength material. Maka sigma sama dengan F aman per A atau lebih besar dengan sigma yield dengan A sama dengan pi d persegi per 4. Kita dapat mengatur persamaan D per 4F aman sama dengan delta sigma yield. Substitusi nilai yang ada. D sama dengan 4 kali 2452,5 per pi kali 250 sama dengan 3,53 mm. Jadi diameter minimum pipa stainless steel untuk aplikasi ini adalah sekitar 3,53 mm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.